Ya, masih di acara Dr. Oz Indonesia. Pemirsa tentu tahu, pernah mendengar penyakit tifus atau demam tifoid. Ya, penyakit ini disebabkan oleh kuman Salmonella typhi. Kuman ini masuk melalui makanan. Ya, tentunya makanan-makanan yang sudah tercemar, makanan-makanan yang tidak bersih, masuk melalui pencernaan kita, kemudian timbullah gejala-gejala penyakit tifus tadi. Penyakit tifus ini jangan dianggap sepele, karena kalau tidak segera diobati atau dikelola dengan baik, maka penyakit tifus ini bisa membahayakan bagi penderitanya. Nah, kita tanyakan nih, bintang tamu kita nih, ada Donita. Gimana nih Donita? Apa kabar Donita? Ya, lagi. Ya, ini kita lagi bahas mengenai tifus. Pernah nggak mengalami tifus? Ini biasanya penyakit yang sering dialami nih. Sering, bisa dibilang saya tifusnya hampir tiap tahun loh. Ada gejala tifus, ada tifus, itu sering banget ya. Mungkin karena jam kerjanya juga dari pagi sampai pagi, terus udah gitu yang namanya di lokasi syuting, kadang kan kita juga istirahatnya nggak cukup, makanannya juga kayaknya asupannya sembarangan, belum lagi makanannya juga belum tentu kebersihannya. Waktu itu sampai tipes, sampai akhirnya harus dirawat. Nah, bicara soal tadi kan, kalau misalkan tipes ini tuh dari makanan, bakteri, itu tuh gimana sih proses terjadinya? Jadi ini kita lihatkan animasinya ya. Nah, ini kita lihatkan, ini makanan yang tercemar, makanan yang masuk melalui saluran pencernaan kita. Jadi mulai mulut, kemudian masuk ke saluran pencernaan kita, kemudian dia akan berhenti atau akan berkembang biak di daerah usus. Ya, jadi di mana daya tahan tubuh kita tidak baik, kuman-kuman ini akan terus berkembang biak dan akan menimbulkan gejala-gejala penyakit tifus. Biasanya adalah demam tadi. Ya, demam yang tinggi, kemudian nggak enak badan, ya, kemudian tadi gangguan pencernaan, tentunya untuk makan dan segala macam menjadi sangat tidak nyaman begitu. Ya ampun, serem banget ya. Jadi namanya tipes tuh nggak bisa disepelein, terus udah gitu harus ditanggulangi dengan baik dan benar. Dengan baik. Nah, tadi kan ada Donita mengatakan tadi berulang, hampir tiap tahun saya mengalami tifus. Nah, bedanya penyakit tifus atau Salmonella typhi ini dengan kuman-kuman yang lain, dia bisa dorman, dia bisa tidur di dalam saluran pencernaan kita. Kalau tidak diobati dengan tuntas, maka dia akan berulang kembali atau akan bangun kembali dan akan menyebabkan gejala penyakit tifus kembali begitu. Jadi kalau misalkan nggak benar malah tambah bahaya ya, Dok ya? Betul. Jadi dia harus diobati dengan baik, dengan tuntas, karena kalau tidak diobati dengan baik, maka dia akan menimbulkan komplikasi. Iya. Kok serem banget Betul sih? sekali. Ya, dan komplikasi yang terparah bisa harus dilakukan tindakan operasi. Ya ampun. Terus ngomong-ngomong nih, kalau misalkan udah parah kayak gitu ya, pas kita lagi tipes, apa sih yang harus kita lakukan? Ya, jadi pengobatannya memang cukup banyak. Antibiotik tentunya kita berikan sesuai dengan jenis kuman Salmonella typhi tadi. Istirahat cukup, makan teratur, ya, cuci tangan dengan baik dan bersih, ya, terutama dengan menggunakan sabun, karena kuman tadi masuk melalui makanan yang terkontaminasi atau dari tangan kita yang kotor. Kemudian perbanyak konsumsi air putih dan juga pemberian multivitamin. Ya, jadi untuk penyakit tifus nih tergantung keparahannya juga, ya. Jadi pemirsa, oh saya sakit tifus tapi saya nggak dirawat kok di rumah sakit. Nah, ini juga artinya penyakit tifus tidak harus selalu dirawat di rumah sakit. Untuk penyakit tifus yang sudah parah sekali, memang dia dirawat di rumah sakit, diberikan antibiotik biasanya melalui infus, kemudian diberikan makanan-makanan khusus selama di rumah sakit. Ya, kalau dia diberikan atau boleh dinyatakan tidak perlu dirawat di rumah sakit, maka dia bisa diberikan obat antibiotik untuk di rumah. Tapi harus habis ya kalau antibiotik ya? Betul sekali ya. Jadi ini kalau diberikan obat oleh dokter, antibiotik itu harus dosisnya sudah diatur dan sudah ditentukan dan itu harus dihabiskan. Ya, kalau tidak dihabiskan maka kuman tadi akan bisa terjadi yang kita sebut menjadi kebal, menjadi resisten, kemudian kuman itu tidak mati dengan sesungguhnya dan kemudian dia menyebabkan bangun kembali atau bisa kambuh kembali. Saya setuju banget, Dok. Karena yang namanya tipes itu memang merupakan penyakit yang umum terjadi, makanya kalau saya nih untuk menjaga daya tahan tubuh terutama selama masa pemulihan dari sakit, saya selalu konsumsi Teragran M. Dari pengalaman saya sakit kemarin, walaupun belum 100% pulih, tapi saya merasa lebih fresh karena multivitamin ini dilengkapi dengan kombinasi vitamin A, B, C, D, E, dan K serta mineral esensial seperti zinc dan magnesium yang tentunya berperan aktif untuk menunjang masa pemulihan dari sakit seperti demam berdarah, tipes, influenza, infeksi saluran pernafasan, dan lainnya yang membutuhkan suplementasi multivitamin dan mineral untuk memulihkan sistem kekebalan tubuh. Cara konsumsinya juga mudah banget, cukup diminum 1 tablet 1 hari aja udah cukup. Jadi praktis, nggak perlu ribet, dan yang pastinya daya tahan tubuh pun akan selalu terjaga. Makanya jangan salah pilih produk yang lain ya pemirsa. Pilih Teragran M yang sudah direkomendasikan oleh dokter sejak tahun 1976 karena kombinasi multivitamin dan mineral yang lengkap di dalamnya dapat membantu memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral terutama pada masa penyembuhan setelah sakit. Ingat pemirsa, Teragran M mempercepat masa penyembuhan.
Pemirsa, terima kasih banyak ya. Sama, dokter. Oke, terima kasih sudah hadir di acara Dr. Os ya. kasih. Pemirsa jangan kemana-mana, masih banyak informasi-informasi menarik lainnya akan ditampilkan di Dr. Os Indonesia. Karena beberapa jenis olahraga itu nggak boleh dilakukan seiring bertambahnya usia kita. Jadi terbatas.